lepas rinduku melayang-layang. Hidungkan tembang cintamu, belibur lara hatiku. Biar ku tentram selalu bila hasratku datang menggoda. Oh iya iya oh bila tembang asmara. Oh iya iya oh pelipur laraku. oh iya iya oh inilah tembang hidupku. Oh iya iya oh hidung cintaku. Oh iya iya oh oh iya iya oh oh iya Minggu kemarin kan aku ngurusin pra 17-an. Nah, minggu kemarinnya lagi aku ngurusin pra 17-an. Nah, kalau sekarang baru aku ngurusin 17-annya. Sebelum Bapak merestui hubungan kita, kamu hampir tiap hari datang ke rumah. Sekarang setelah Bapak merestui hubungan kita, kamu nggak pernah sama sekali ke rumah Laras. Lama-lama Laras curiga deh. Ternyata kamu nggak serius sama Laras. Laras, kok sampai ke situ sih pikiran kau? Orang-orang pada kemana Kita sih? kan sudah lama Kok jalan kelihatan? bareng. Masa kau masih tak percaya juga sama aku? Terserah deh kamu mau ngomong apa. Kamu bilang lagi sibuk ini, kek. Lagi sibuk itu, kek. Terserah. Laras, pada kemana orang-orang? Pokoknya, Laras belum bisa 100% percaya sama omongan kamu. Gimana sih Laras? Dari tadi bule ini nanya, orang-orang pada kemana? Kok nggak dijawab? Ya boleh juga sih, orang harus lagi telepon kok ditanya-tanya sih. Nyesel bule nanya sama kamu ah. Parkir mobil di depan toko. Toko apa? Toko kain milik tuan India. Bombay. Rambutku ku sisir depan spion. Karena ku lihat gadis India. Gadis India tertawa padaku. Berjalan semakin bergaya. Masuk gagah nih. Ku dekati dan ku sapa dia. Gadis India semakin tertawa. Naksir itu naksir. Semakin takut rasanya. Kenapa? Ternyata dia lihat celanaku. Rupanya resletingku terbuka. Aku lari nabrak tong sampah. Manu, cuca, stop. Kok di stop dong, Bro? Waduh, kita kan satu grup 6 orang. Gua aja pacar lu nih. Ayo tambah satu saya jadi wong pitu gitu loh, Bro. Ya Jangan udah. begitu dong Bapak Kumis. Bapak Jarwo, kita kan jadi nggak bisa konsentrasi. Jarwo bagaimana sih? Sudah, kita latihan di belakang. Pindah ya. Iya, iya, pindah aja. Loh, kira manu erong diterusne loh. Don, loh. Oh, awas weh, tak bilangin Pak Lurah, nggak bisa tampil kamu nanti 17-an. Jangan orang nyanyi orang. Lagian Bapak nggak ikut ya main nimbrung-nimbrung aja. Mereka kan merasa terganggu latihannya. Kamu mau ikut nyanyi sekali aja kok bubar terus pindah itu loh. Memangnya nanti 17 Agustusan Mas Jarwo ikut juga tampil bareng mereka? Ya enggak nih, malu. Enggak ini. Udahlah Mas Jarwo, temenin aku dong ke kantor. Ada yang perlu ditandatanganin Mas. Apalagi yang ditandatangani. Ada deh pokoknya banyak. Manu, Belum boleh ngomong nama lu kayak. Udah nih aku ke dapur ya nih ya. Sebetulnya suratnya udah mesti dari kemarin ditandatanganin Mas Jarwo. Jadi kan udah bisa langsung dikirim. Hari ini tinggal diproses. Kowe baru sekarang ngomong kalau saya harus nanda tanganin surat itu. Lah,
Mas Jarwo dari kemarin dicari, hilang-hilangan terus. Lah kalau memang itu surat penting nih, kenapa nggak kamu titipkan sama Mbak Yumu? Aku tuh nggak mau kalau nitipin Mbak Yu. Nanti kalau ketelingsut, Mbak Yu tuh kan lupa-lupaan mulu, Mas. Ini surat penting soalnya, Mas. Nanti malah hilang. Ya udah, sekarang suratnya mana? Biar tak tanda tanganin. Dari tadi kok ngomong terus, Ori gue. Ya ini, Mas, saya juga lagi nyari suratnya. Tadi suratnya tak taruh di bawah bolpen ini loh, Mas. Sekarang bolpennya ada, suratnya nggak ada lagi. Kemana lagi nih? Belum kamu titipin ke Mbak Yumu, sekarang suratnya udah ketelisut. Hilang, Pak? Nggak hilang. Pasti ada di sini, maksud siapa yang ngambil sih? Aduh, Sri, kamu lihat nggak surat yang saya taruh di sini tadi? Saya nggak tahu Mbak, soalnya dari tadi saya nggak ke situ-situ. Tapi tadi saya lihat Mas Darmaji ngepel di daerah situ loh Mbak. Daerah sini? Iya. Aduh, jangan-jangan Darmaji nih, Mas. Jadi nggak ada suratnya ini? Nggak hilang. Ayo wis, aku tak melu latihan. Tunggu dulu dong. Mas Jarwo tuh sini aja, saya cari dulu suratnya, saya tanya dulu sama Darmaji. Iki manu ditunggu loh iki. Nanti suratnya ketemu, Mas Jarwonya hilang-hilangan lagi. Mana, mano. Mas Jarwo situ aja. Woi, ono buntute. Tinggal wae melu latihan. Jual Laras. Ada yang Darmaji toh? Masa ada ngeliat orang segede-gedenya main injek aja. Aduh. Lagi ngapain sih Darmaji di situ? Boya kalau mau nulis di meja sana. Kok di jalan, jangan salahin Laras. Laras. Apa sih? Tadi malam mimpi apa? Ngapain sih Darmaji kok nanya-nanya mimpinya Laras? Kode alam. Nanti kalau tembus nomornya tak bagi deh. Bener ya? Iya. Laras itu kalau ngimpi ya banyak. Banyak? Pokoknya mulai jam 4 tuh banyak tuh mimpinya. Asik nih. Ayo mimpi apa? Yang jam berapa dulu? Oh, mulai dari jam 4 deh. Jam 4. Jam 4 ya? Ayo mimpi apa? Jam 4 itu Laras ngimpi. Enggak, mimpi apa? Cerita aja. Serem. Kenapa? Aduh, serem ya Darmaji. Oh, serem? Jangan yang jam 4 deh. Laras kalau yang jam 4 tuh serem. Oh, jam 4 nggak mau. Ya sekarang jam 5 deh. Masih ngimpi kan? Jam 5? Jam 5? Masih ngimpi? Ya. Kalau jam Jam 5 lima. itu Laras ngimpi. Ayo apa? Cepetan. Ini udah mau kena nih. Ayo. Apa nih Darmaji? Laras yang jam 5 malu. Kenapa? Ya malu ya. Pokoknya nggak mau. Jangan yang jam 4. Jangan yang jam 5 deh. Laras kan malu. Udah deh. Kalau nggak jam 5, yang jam 6 aja deh. Jam 6? Jam 6. Kalau yang jam 6 itu ini. Laras dengar suaranya ibu. Wah, ini asik nih. Ini orang tua itu mesti maju. Ayo, mimpi apa? Cepat. Terus habis itu Apalagi ibu. Laras dibangunin sama ibu. Berarti nggak ngimpi dong. Ya udah bangun kok ngimpi gimana sih Lek Darmaji? Gimana sih? Orang habis itu Laras mandi kok. Siapa? Itu kan mimpi. Kapan ngimpinya? Ya terserah. Letok tuh. Wah, mana nih? Pada dapat mana keinjek lagi. Iyalah, saya bersedia menyanyi lah demi 17 Agustusan lah. Tapi Plok, kenapa toh Kendus kok tiba-tiba mengundurkan diri? Bapak Kinden nggak tahu. Kita kan disuruh tampil pakai pakaian seragam tentara. Mas Kentus nggak mau. Dia mau pakai pakaian Jawa. Emangnya pagar bagus apa? Enggak. Iya, dia maunya pakai sorjan, pakai blangkon. Ini kan temanya kemerdekaan, bukan zamannya Pak Teguh Jamada. Lagi. Kita jalan taruh. Tapi saya belum hafal nih, saya belum hafal. Belajar ya. Pelan-pelan kumaha beta jadi. Yuk, musik. 3, 4. Teng. Ya. Ku beli sebuah mobil baru. Warnanya apa? Warnanya metalik abu-abu. Mereknya apa ya? Mereknya terkenal jaminan muda. Wah, malam minggu diantar ya. Malam minggu ku pakai ke pasar baru. Bagus, mahal. Jalan semakin bergaya. Dekati dan kasar dari Laras, ada air mendidih kok didiemin aja sih? Mbok diangkat apa dimatiin kompornya? Tadi dengar. Tapi Laras cari-cariin nggak ketemu. Oh, yang bunyi itu toh. Ya itu kan kalau anak nggak pernah ke dapur, terus cemploknya mana? lihat sana. Kayaknya di kolam berenang lagi nyanyi-nyanyi. Cemplok! Estetik Mana air mendidih kok? aku lari nabrak Kamu itu latihan ya latihan. Itu loh dapur air mendidih nggak diangkat. Tadi goreng tempe sampai gosong aku yang ngangkat.
Itu nanti lama-lama kompor tuh bisa kebakar loh. Waduh, teman-teman. Ya, bentar ya. Mau perhatian nggak sama Saya daftar dulu. Ya, aku beli sebuah mobil baru. Warnanya metalik abu-abu. Mereknya terkenal jaminan mutu. Malam minggu ku pakai ke pasar baru. Gara-gara yuk cempluk tuh, masa maksa penampilan 17-an nanti harus pakai seragam pejuang. Padahal menurut saya, Ri, lagu itu tuh cocoknya pakai pakaian begini, pakai pakaian adat Jawa. Lawang musiknya keroncong kok, kostumnya tentara. Emang dasar tuh ya cempluk, sok ngatur-ngatur, gampang dikasih kepercayaan, dia jadi sok kuasa. Aku aja nih, mau ikutan nyanyi, enggak boleh. Aku tanya alasannya kenapa, ya enggak boleh aja. Loh, kalau masalah itu aku tahu, Ri. Katanya Nyu Cempluk, kamu tuh suaranya sember. Hah? Iya, kayak kereta api zaman dulu. Yang ada asapnya di atas itu? Iya, sepur kluthuk suaramu itu. Kurang ajar tuh orang. Kayak suaranya bagus aja. Padahal suaranya Yu Cempluk sendiri. Kayak ayam dipotong. Mending, Ri, kayak ayam dipotong. Kayak kucing keinjek. Kain, kain, gitu. Itu bukannya suara anjing. Alah, pokoknya apa aja lah. Yang penting suaranya jelek. Dos. Mbak Meni mana, Mbak Meni? Nggak tahu, Den. Tapi kayaknya tadi ke sana, Den. Orang disuruh tunggu di kantor sendirian. Katanya suruh tanda tangan. Jadi nggak saya ini tanda tangan? Saya nggak tahu, Den. Oh ya, kamu nggak tahu urusannya ya? Itu anak-anak latihan vokal grup di mana itu? Nggak tahu, Den. Kok nggak tahu toh? Orang kamu tadi ikut latihan gitu loh, Dos. Habisnya tampil 17-an nanti nggak pakai pakaian Jawa sih. Jadi saya nggak tahu, Den. Oh begitu. Dari kali yang tahu di mana mereka latihan. Nggak tahu, Den. Tapi suara saya sember. Jadi saya nggak tahu. Kalau nggak sember, Saya tahu, Den. kalau sember, Nggak tahu. lah kamu nanti kalau 17-an tampil pakai pakaian Jawa? Saya tahu, Den, latihannya di teras samping. Nah gitu. Sekarang saya mau ke teras samping, ya. Juragan. Manuk ini mobil baru, bukannya manuk mah dikandangin. Ayo. Manu eten jarwo. Hei, sini lo. Wah, keinginan untuk lepas, bebas, lebih dari sekedar harga diri. Ini harga diri, harga yang harus dibayar untuk kebebasan hati. Berapa, Om? Maunya berapa? Maunya sih 6 angka, Om. Kalau tembus lumayan itu. Bisa kaya. 6 angka? Ci, kamu ngapain di sini? Ganggu konsentrasi orang aja. Nyari ilham, Om. Cari ilham bukan di sini tempatnya. Saya ini lagi latihan baca puisi untuk acara 17-an besok. Jangan-jangan kamu mau nyontek ya? Ada, Mas. Ada. Sebentar saya panggilkan ya, Mas ya. Mas. Itu tuh orangnya ada, Mas. Sebentar, Mas. Mbak Laras. Sebentar, Mas. Kebetulan Mbak Larasnya lagi lewat. Mau datang sini. Mbak Laras, ada telepon. Dari Mas Rifaldi. Kamu bilang aja deh, nggak ada. Loh, saya udah terlanjur bilang ada ya. Hah, gimana sih kamu? Tutup kuping. Kenapa, Mbak? Laras mau marah-marah, mau teriak-teriak. Ya marah-marah aja, Mbak. Ya nggak usah nyuruh kita tutup kuping. Mbak, marahnya pelan-pelan kan bisa, Mbak. Rivaldi, kamu mau bilang apa lagi? Mau bilang sibuk pasca 17-an? Sibuk pasca 17-an kek? Terserah, Laras nggak mau tahu dan nggak pengen tahu. Aku cuma mau bilang, kalau nanti malam aku mau datang ke rumah kau. Kalau mau datang aja.
Nggak usah pakai telepon-teleponan. Yang penting buktinya. Katanya mau marah-marah, Mbak. Udah kok. Kok nggak kedengeran toh, Mbak? Iya. Katanya suruh bisik-bisik. Masih berani telepon kamu? Kamu nggak dengar tadi Laras bilang apa? Laras nggak mau bicara di telepon. Kalau memang niat, kalau memang gentle, jantan, kamu datang ke sini, nggak usah pakai nelfon-nelfon. Paham? Oh, memang rencananya besok pagi saya mau datang ke sana. Bukan Rivaldi toh? Saya Pak RT. Boleh kan saya telepon duluan sebelum datang ke sana? Oh, boleh. Tapi kalau Rivaldi nggak boleh. Tapi saya Pak RT. Oh iya, boleh. Sorry ya Pak RT, maaf. Oh, nggak apa. Sampaikan salam sama Pak Jarwo. Besok pagi Pak Lurah mau melihat persiapan penampilan dari penginapan Adem Ayem buat acara 17-an besok. Oh ya Pak RT, nanti Laras bilangin sama Bapak. Mari. Ya, makasih juga sama-sama Pak RT. Kok bukan Rivaldi sih? Siapa yang ngomong Rivaldi tadi? Laras kan malu. Oh malu sekali aku rasanya. Malu kenapa? Ternyata dia lihatlah aku. Rupanya lesediku terbuka. Ku lari, nabrak tong sampah. Manute, Jarowo, Dowo buntute sing akeh wulune, yen digoyang ser adu penae. Wong tuwa rapi perawang, perawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Ada apa kok manggil saya? Bapak Jarwo ini mau bicara. Ini, Den Jarwo. Apa? Ada telepon dari Pak RT. Dudus, apa nggak bisa disuruh nanti sore telepon lagi? Ini lagi latihan ini. Ganggu aja sih. Ini Den Jarwo, katanya penting sekali mengenai 17 Agustus, Den Jarwo. 17 Agustus? Nggih. Waduh, tentang kita, petasan kita ini. Coba Frans Komar diulang dari yang tengah tadi. Dari mana maksudmu? Yang ada mati-matinya tadi. Oh, kata mati. Ya. Lebih dari sekedar kata mati. Ini adalah harga diri. Harga yang harus dibayar untuk... Stop. Nah, ini yang nggak enak nih. Kan kata mati kan 03. Terus? Nah, harga diri 21. Jadi? Kalau dijumlah 24. Kodok, hujan, jeblok. Nggak bagus itu angkanya. Enggak, jadi maksudmu bagaimana? Nah, bagaimana kalau kata mati diganti sehat? Kata mati Sehat 17. Terus? Nah, kalau harga diri diganti dengan harga mahal. Berapa itu? Harga mahal 36. Jadi? Kalau dijumlah jadi 53. Ah, itu pas. Bagus. Pas itu, tembus itu, bagus itu. Iya, seperti itu. Coba dibaca. Cicak lagi ya. Ya. Lebih dari sekedar kata sehat. Nah, ini adalah harga mahal. tembus, bagus. 53. Tapi kok nggak jadi? 53. Puisi saya jadi nggak enak. Loh, tapi tembus. Angka bagus. Ini puisi arahnya kemana jadinya? Loh, arahnya ke togel dong. Aduh, Cici. Puisi saya nggak ada urusan sama togel kamu. Loh, ini yang penting ini. Ini untuk acara 17 Agustusan, Darmaji. Alah, 17-an nggak ada duitnya, Om Fran. Yang ada duitnya ini kalau tembus bisa kaya kita. Saya nggak ada urusan. Loh, nggak ada urusan gimana? Puisi saya ini nggak bisa dirubah-rubah. Loh, harus dirubah dong. Kalau nggak dirubah nggak tembus ini. Harus dirubah. Waduh,
Darmaji. Gimana sih? Kamu dari tadi ganggu saya terus ya. Ganggu konsentrasi. Saya nggak ada urusan sama Togen. Jangan disobek. Dulu, Nggak ada urusan sama Togen. Kalau gitu tak sobek juga. Loh, jangan disobek. Puisi saya. Aduh. Wah, kamu bikin gara-gara. Kamu bikin gara-gara ya. Saya jadi orang Ramalan saya coba sampai. Apa-apaan sih nih? Ini nih, Frans Komar nih. Darmaji, Jeng. Sudah, saya nggak ada urusan. Ji, kamu ngambil kertas yang ada di kantor ya? Kertas apa? Yang ada di meja saya. Iya, saya nggak ngambil. Gimana sih? Itu surat penting. Mana sekarang suratnya? Surat penting. Mana suratnya? Ini, Mbak Meni. Iya. Aduh Ji, ini mesti ditandatangani sama Mas Jarwo. Mau dikirim. Aduh Ji, kamu Dia yang nyobek. gimana sih? Dia yang nyobek. Kok saya Saja yang nyobek. Gara-gara kamu sih ya. Itu juga. Jadi saya. Mas Jarwo. Pak Somar sih disobek. Kamu yang bikin gara-gara. Kalau ada sobek, Oke, lapor butuh. oh payah juga nih. Puisi saya mana puisi saya? Hancur udah. Nggak peduli saya banyak sobek nih. Nggak tembus nih. Puisi buat 17 Agustusan. 17 kata duit nggak bisa. Laras, aku datang membuktikan janji. Aku jantan, gentle aku. Parkir dulu. Lalu kemana perginya pengorbanan itu? Kemana? Mau ketemu Laras, Om. Jangan dijawab dong. Gimana sih kamu? Om Frans Komar kan tanya sama aku. Ya aku jawab dong. Aduh Rivaldi, kamu ini nggak tahu apa. Saya ini lagi latihan baca puisi buat 17 Agustusan besok. Oh, baca puisi. Baca puisi kok pakai tanya sih? Loh, yang nanya siapa? Puisinya kayak begini. Tuh, lihat aja. Oh, puisi pakai pertanyaan. Apa Ah, sudah. Ganggu orang aja. Saya lagi konsentrasi. Pergi. Rivaldi, kertasnya sini. Aduh, besok pagi itu Pak Lurah mau datang diantar sama Pak RT, Bu, untuk melihat grup musik Adem Ayem pimpinan Gendon Sutrisno ini. Gendon Sutrisno siapa, Teh? Ya kamu itu Gendon Sutrisno, ben rotong ganteng sithik lho. Nggih. Yang mau tampil di panggung 17-an itu loh, Bu. Ya ndaran? Nggih. Oh. Laras, kamu tuh kenapa? Dari tadi kok ngelamun terus? Rivaldi tuh, Bu. Lah akhirnya, Bu, saya ikut nyanyi juga. Sudah latihan sama si Gendon Sutrisno ini. Ya tanda ya? Oh. Memangnya Rivaldi kenapa? Memangnya ada masalah sama Rivaldi? Iya, Rivaldi selalu bikin masalah. Aku ini tadi udah cerita panjang-panjang lah. Lah kok kowe jawabnya AO tok. Oh terus orang nanggapi ngobrolnya karo si Laras. Piye to iki? Memangnya Bapak nanti 17-an Agustus ikut tampil? Loh piye Linden gimana toh? Lah aku cerita itu tadi ikut latihan, ikut tampil. Nyanyi bareng-bareng sama Gendon Sulaiman ini. Loh, Sutrisno, Teh. Sulaiman Bayapin. Oh, nggih, ganti meneh. Nggih. Lah ibu kok AO ini apa toh? Ini loh Laras dari tadi tuh ngelamun terus katanya ada masalah sama Rivaldi. Oh. Bapak kok AO toh? Bales no, Gendon. Bapak ini kita aja yang balas. Ini ya gitu kan. Bapak ini loh. Bapak ini ada anaknya Pak. Iya ini. Kepalanya. Iya. Loh Pak. Kok kepala istri aja kepalamu sih tak duduk ini. Lagian bapak ibu juga sih. Bercandanya kayak anak kecil. Selamat malam, Pak. Malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Laras. Selamat malam, Pak Gendon. Malam. Selamat malam semuanya. Selamat Malam, Rivaldi. Anak kok sopannya kayak gitu ya Pak? Sopan apa? Orang kita dianggap kayak taman kanak-kanak gitu nggak? Loh, Teh. Den Jarwo kok nggak marah? Si keribu nekat masuk ini mau nemuin Mbak Laras, Teh. Biarin, Don. Ini saatnya orang tua mengalah. Ya, toh, Bu? Betul Pak. Ya. Sudah kita tinggalkan mereka sendiri aja di sini ya Pak ya. Ayo, aku kebeneran mau ketemu sama Frans Komar. Katanya dia mau ngikut ngisi acara di 17-an itu. Den. Bolehkah Gendon Sutrisno nungguin mereka pacaran, Den?
Ngapain kamu tungguin orang pacaran itu kayak nggak pernah muda aja, nggak ada kerjaan. Ikut aku. Tapi ingat, Laras, ya, Rivaldi, kalian boleh pacaran, tapi tidak boleh ada keributan atau pertengkaran. Iya, Pak. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baik, Bu. Kalau sampai terjadi keributan atau pertengkaran, kalian tidak boleh pacaran. Oke? Iya. Mengerti? Mengerti. Ingat, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Iya, beres, Bu. Untuk itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bapak ini ikut-ikutan aja. Dah ya. Ya. Ayo, Pak. Ayo. Laras yang cantik dan imut-imut. Maafkan aku ya. Kalau selama ini aku jarang datang ke sini, itu karena... Udah, nggak usah banyak ngomong kamu. Aduh, Laras, kau jangan marah dulu. Kau dengarkan aku dulu. Dengarkan apa lagi? Hah? Dengarkan apa lagi? Tongkatku mana? Oh, iya. Tongkat. Ini, Pak. Valdi, Ini, Pak. kamu kesini tadi naik apa? Naik motor biasa, Vespa. Kamu malam-malam kesini naik Vespa? Kok nggak pakai jaket sih? Nanti kalau masuk angin gimana? Oh, Hah? ya itu sudah biasa. Gitu yang rukun gitu loh, Bapak ikut seneng. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi ingat jangan sampai terjadi keributan. Kalau sampai terjadi keributan, Tidak boleh pacaran lagi. nah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Iya, Pak. Terus kamu nggak pernah kesini? Kemana aja kamu? Hah? Kemana aja? Aku kan sudah bilang, Laras, aku lagi sibuk di kampus masalah 17-an. Alasan? Ngomongnya itu lagi. Laras. Minumnya Bapak. Oh iya, Pak. Itu punya ibumu yang itu. Rivaldi, kamu kan kalau sakit masuk angin nanti Laras kan juga yang sedih. Iya. Ya, yang rukun gitu loh, Bapak seneng. Kayak ibumu dulu begitu kok. Ya, jangan sampai terjadi keributan. Ya. Kalau sampai terjadi keributan, Tidak boleh pacaran lagi. nah, ngerti gitu kok. Iya, Pak. Ya? Ngerti. Aduh, Laras. Terus awas ya kalau kamu bohong. Aku tak bohong, aku beran sumpah. Aku lagi sibuk untuk 17-an. 17-an apa? Awas kamu kalau bohong-bohong. Tidak, Laras. Ini kerjaan ke kampus. Maaf, Apa kampus? Mama Kok Laras nggak tahu? Iya, aku kan emang Ya ampun, gendon Sutrisno. bener. Pak Gendut tuh ya, ngacokin terus. Aduh, Pak Gendut pergi deh. Kamu tuh ya, udah sering bohongin Laras. Ada apa nih, Don? Mereka pada bertengkar, Den. Rivaldi, selama kamu nggak kesini, Kok Laras sampai kan kamu jatuh? terus. Aku juga kangen sama kau, Laras. Kangen sekali aku. Bertengkar, Den. Kalau mesra gini kok bertengkar Iya. gimana? Orang pacaran Orang gitu gila, kok bertengkar. jadi Tadi kejar mereka ketemu. bertengkar, Den. Kamu jangan jadi provokator kamu itu. Mesra gini loh. Itu Nggak lihat kamu juga kayak gini. Ya ampun, tadi bertengkar, Den. Bertengkar. Lihat ya. Aku bakal Kenali, Don. Jangan sampai terjadi keributan ya. Iya, Pak. Kalau sampai terjadi keributan, Tidak boleh pacaran lagi. manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Beres, Pak. Demikian. Iya, Den. Kamu tuh ya, awas kamu ya. Permisi, Mas Farhan Komar. Siapa ya? Saya. Pak Gendon. Maaf, nama saya sekarang yang komplit Gendon Sutrisno. Oh iya, Pak Gendon Sutrisno. Iya. Nah, tapi tidak ada hubungannya sama Pak Tri Sutrisno. Cuma nama dari Den Jarwo itu. Oh, ada apa ini? Maaf, mengganggu sebentar. Den Jarwo mau bicara. Pak Jarwo, Bu Jarwo sudah di sini. Ada apa ini? Ini begini, Dek Frans Komar. Iya. Besok itu Dek Frans Komar kan mau ikut tampil di panggung 17 Agustusan. Baca puisi saya. Betul kan? Baca puisi. Nah, ya. Untuk itu saya sarankan Dek Frans Komar baca puisinya besok itu diiringi dengan kelompok musik adem ayem pimpinannya Gendon Irawan. Loh, Den, Gendon Sutrisno, Den. Gendon Irawan baik. Apik kowe pimpinan kok kowe iki. Ganti-ganti terus, Den. Gimana? Setuju enggak? Bagus, Gendon Irawan. Tinggal 2 Bu Jarwo, Pak Jarwo, Iya. itu ide yang bagus. Betul, Pak. Jadi puisi saya itu malah tambah berisi
dan bermakna. Iya, tapi ada syaratnya, Dik Frans Komar, ya, supaya sinkron dengan kelompok musik adem ayem pimpinannya Franky Sugendon ini. Gendon Irawan. Franky, Franky Sugendon biar gagah gitu loh. Wah, Franky. Baca puisinya harus puisi yang saya buat. Ini. Maaf Pak Jarwo. Saya ngapalin puisi saya ini udah 3 hari 3 malam Pak Jarwo. Oh, ya, maaf saya nggak bisa. Ya, kalau di Frans Komar nggak bisa, besok saya tinggal ngomong sama Pak RT dan Pak Lurah. Ya, Den. Iya dong? Iya, Den. Mungkin Dik Frans Komar nggak bisa tampil di panggung 17 Agustusan itu. Lah, Pak Dik Frans Komar tidak usah tampil saja, jadi penonton saja, Dik. Waduh, Bu. Masa jadi penonton, saya mau ditonton kok. Terus terang Pak Jarwo, Bu Jarwo, kalau saya tidak tampil, saya kecewa berat. Makanya di Frans Komar jangan sampai kecewa, ya. Syaratnya harus baca puisi yang dari saya ini. Orang penanggung jawab itu saya kok di panggung 17 Agustusan. Saya ini donatur paling banyak kok. Yang puasa tau ngatur tau donatur. Nah. Ya, apa boleh buat Pak Jarwo? Ada puisinya, Pak? Nih, coba. Ini, Bu. Ini, Bu. Coba dibaca. Lama loh saya ngarangnya itu. Oh, iya. Manue cucak rowo. Cucak rowo dowo buntute. Ya, benar. Maaf Pak Jarwo kalau puisinya bahasa Jawa seperti ini tidak semua penonton paham kan? Loh, jangan takut. Nanti saya yang menerjemahkan gitu. Oh. Frans Komar baca, saya di belakangnya menerjemahkan. Pak Jarwo ikut tampil kan? Yang beliin kostum kelompok musik adem ayem itu saya kok. Ambil duit kas. Coba yang itu. Ya, coba dibaca. Apa ya? Manue cucak rowo. Burungnya burung cucak rawa. Jelas kan? Jelas Pak Dik. Cucak rowo dowo buntute. Cucak rowo panjang ekornya. Jelas Pak Dik Frans Komar. Bagus ya Bu Jarwo. Bagus banget. Bisa kan? Bisa. Nah, kalau begitu besok kita gladi resik di depan Pak Lurah sama Pak RT. Harus siap-siap itu di Frans Komar ya. Pak Lurah mau datang ke penginapan Adem Ayem. Iya, Pak Lurah mau ke sini, Dik. Bisa ya, siap. Saya siap. Diapalkan yang benar itu. Jangan Saya sampai siap. salah. Siap. Yo. Siap Pak Jarwo. Bu Jarwo. Burungnya burung cucak rawa. Jelas toh. Iya, jelas. Ayo, Franky. Saya siap. Bu Jarwo. Iya. Franky Sugendon pimpinan musik lo. Adem ayem. Ganti lagi tuh. Loh, Franky Sugendon tadi. Ini Tadi baru no. saja diganti Franky Sugendon. Iya. Pak Franky monggo. Silakan Pak, silakan. Pak Lurah dan Pak RT sudah ditunggu dan Jarwo dari tadi. Maaf, saya agak terlambat. Maklum, Pak Lurah sibuk. Banyak menandatangani KTP baru. Termasuk perpanjangan KTP. Panen dong. Panen apa? Sekalian saya mau ngomong nih. Ngomong apa? Nanti 17-an kan ada panggung. Betul. Otomatis kan rame, parkiran penuh. Terus urusanmu apa? Begini Pak, bagaimana kalau lahan parkir biar saya yang pegang? Nah, nanti hasilnya dibagi 2. Pasti Pak Lurah setuju deh. Saya 60%, Pak Lurah 40%. Yang 40% terserah Pak Lurah. Mau dibagi 2 sama Pak RT itu urusan Pak Lurah. Kamu ini gimana sih? Masa urusan parkir sama Pak Lurah? Urusan parkir sama Komandan Hansip. Ini siapa nih Pak RT? Membantu di penginapan ini. Oh, pembantu toh. Ngapain dia ngurusin di sini? Suruh pergi dia. Udah, pergi kamu. Pergi. Nggak bisa diajak bisnis. Ingat Pak RT, urusan lahan parkir biar kita yang pegang ya. 60% Pak Lurah, 40% saya Pak. Oh, nggak bisa.
Saya 75%, si itu 25%. Terserah Pak Lurah lah. Gitu dong. Mari Pak. Ya, ya, ya. Warnanya metalik abu-abu. Mereknya apa ya? Mereknya terkenal jaminan mutu. Wah, pinjem ya malam minggu. Malam minggu ku pakai ke pasar baru. Mobilku parkir di depan toko. Toko apa? Toko kain milik buang India. Bersihin rambutku depan spion. Karena kulihat gadis India. Gadis India tersenyum padaku. Aku berjalan semakin bergaya. Ku dekati dan ku sapa dia. Gadis India malah tertawa. Malu sekali aku rasanya. Ternyata dia lihat celanaku. Rupanya resletingku terbuka. Lari, aduh, nabrak tong sampah. Manu cucak rowo. Burungnya, burung cucak rowo. Cucak rowo, dowo buntute. Cucak rowo, cucak rowo. Panjang ekornya Pak Lurah, panjang. Buntute sing akeh wulune. Ekor. Banyak bulunya Pak Lurah. Bulunya. Banyak bulunya Pak Lurah. Pak Lurah, bulunya banyak. Yen dicabut aduh loro rasane. Ya kalau dicabut, aduh, Pak Lurah, sakit, sakit tengah saya. mabuk ya? Aduh, sakit, Ganjar lu minum apa tadi? Terima kasih Pak Lurah, terima kasih. Loh, Pak Lurah sama Pak RT kok nggak tepuk tangan malah bisik-bisik? Ada apa ini? Begini Pak Jarwo, kalau saya lihat pakaiannya sudah bagus. Tapi lagunya tidak sesuai dengan tema kemerdekaan. Puisinya Pak, gimana Pak puisinya? Apalagi puisinya. Masa membicarakan burung cucak rawa? Kalau membicarakan burung Garuda, masih ada hubungannya. Tapi ini panjang ekornya, Pak. Itu Pak, lagunya bagaimana? Lagu kita bagaimana? Lagunya itu, masa lagunya ngomongin mobil baru? Tapi bagaimana? Iya, mobil baru kan bagus kan Pak? Iya kan bagus. Iya. Dengan berat hati, ini musik tidak bisa ditampilkan di pentas 17 Agustusan. Mohon maaf, mohon izin Pak Lurah dan PT. Saya bilang apa Pak Jarwo? Kenapa? Semalam kan saya bilang apa? Puisinya nggak sesuai dengan tema kemerdekaan. Pak Lurah sama Pak RT aja yang tidak ngerti kesenian. Iya deh. Bahasa Jawa lagi. Nggak pernah dikaji. Maaf Pak Lurah.
Saya mau merubah puisinya supaya bisa tampil dalam acara 17 Agustusan mewakili kelompok penginapan Adem Ayem. Silakan, tapi saya mau dengar dulu. Baik. Saya mohon bantuan dari rekan-rekan kelompok musik untuk mengiringi himne. Iya, Mas. Sudah disiapkan. Siap. Alon. 1, 2, 3. Pak Jarwo, mudah-mudahan puisinya cocok. Sesuai dengan makanya saya siapkan khusus. Ya. Ayo, Tadi. Enggak baca-baca puisi. Kapan baca puisinya? Baca dong, baca. Ayo, Lama sekali. Baca. Baca. Ya, astaga. Baca dong. Baca gitu loh. Ngomong dong. Baca. Saya mulai. Ya. Ayo tuh bacanya dulu. Merdeka! Merdeka! Bangsaku telah merdeka. Tak ada yang boleh menginjak-injak negeriku. Negeri ini adalah tumpah darahku. Bila negeri ini terhina, maka hati ini akan terbakar. Terbakar. Ayo teriakan terbakar, Pak Lurah. Pak RT, terbakar. Terbakar. Kebakaran. Kebakaran gimana? Gimana? Lagi puisi. Baca.